MotoGP, kembali lagi di MotoGP Reborn. Kami akan terus menyajikan informasi menarik seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. In MotoGP. Dorna selaku operator MotoGP sudah menetapkan jadwal balapan di tahun 2020. Pertarungan sengit selama 20 seri sepertinya bakal langsung dimulai di Qatar. Finlandia menjadi tuan rumah MotoGP teranyar dan menggelar balapan ke-11 di Keimeering pada 12 Juli. Sementara Qatar tetap dipilih sebagai seri pembuka. Balapan malam hari ini berlangsung di Losail International Circuit pada 8 Maret. Agar menyesuaikan prime time di Eropa, maka balapan di Qatar harus dilakukan pada malam hari. Megah dan hebatnya sistem penerangan di sirkuit Losail Qatar dikarenakan total daya listrik yang dibutuhkan adalah sebesar 13 MW. Dibutuhkan sekitar 44 generator sebagai pembangkit daya listrik lampunya dan 3.600 bola lampu untuk menerangi sirkuit Losail. Cahaya yang menyinari sirkuit setara untuk menyinari 70 lapangan sepak bola, itu pun hampir sama untuk 3.000 rumah yang bisa diterangi dari daya listrik sirkuit Losail. Losail Qatar pertama kalinya ikut serta dalam ajang MotoGP pada musim 2004 silam. Saat itu MotoGP Qatar belum melangsungkan balap malam dan bukan jadi ronde pembuka MotoGP, sehingga gelaran MotoGP Qatar sempat dikeluhkan para pembalap selain karena cuaca di sana yang dingin. Letak sirkuit Losail sendiri berada di tengah padang pasir yang membuat lintasan licin karena banyaknya pasir akibat tiupan angin. Baru di musim 2008, MotoGP Qatar menggelar balapan malam. Saat itu, MotoGP Qatar mencatat sejarah sebagai balapan MotoGP pertama di dunia yang diadakan pada malam hari. Ternyata balap malam di MotoGP Qatar pun bukan satu-satunya keunikan. Ada beberapa keunikan lainnya nih Sobat MotoGP. Sepanjang MotoGP Qatar setelah ikut serta pada MotoGP sejak 2004 silam. Yang pertama, pembalap satelit pertama dan terakhir yang juara. MotoGP Qatar pertama kali diadakan pada musim 2004 silam. Pembalap yang berhasil menjadi juara di event perdana MotoGP Qatar adalah Setegi Bernau dari tim Telefonica Movistar Gresini. Kemenangan Setegi Bernau di 2004 itu menjadi kemenangan pertama dan terakhir bagi pembalap non-tim pabrikan. Terhitung sejak musim 2005 hingga 2018, pembalap yang selalu jadi juara didominasi pembalap dari tim pabrikan. Yang kedua, geser waktu balapan ke hari Senin. Sukses gelar balapan MotoGP malam hari di musim 2008, musim berikutnya di 2009 jadi tantangan tersendiri. Kondisi balapan malam turun hujan deras. Cuaca buruk memang menjadi momok buat para pembalap. Hingga akhirnya balapan malam hari pada hari Minggu pun dibatalkan. Namun atas permintaan panitia penyelenggara MotoGP Qatar, usulan untuk memindahkan waktu balapan malam hari dari hari Minggu agar digelar esok harinya. Alhasil pembalap pun menerima keputusan dan melangsungkan balap MotoGP yang pertama kalinya berlangsung bukan di weekend, melainkan weekdays. Yang ketiga, catatan kemenangan Valentino Rossi di MotoGP Qatar. Pembalap tim Monster Energy Yamaha MotoGP saat itu, Valentino Rossi, tercatat sebagai pembalap paling banyak menang di MotoGP Qatar. Namun faktanya, Valentino Rossi baru bisa merasakan kemenangan balap malam MotoGP Qatar di musim 2010 dan kembali menggapai podium puncak setelah 5 musim kemudian di 2015. Statistik Valentino Rossi jadi juara balap malam MotoGP Qatar masih kalah dengan Casey Stoner pada musim 2008, 2009, dan 2011, serta Jorge Lorenzo pada musim 2012, 2013, dan 2016. Yang keempat, ada juara baru dan catatan baru. Menarik nih Sobat MotoGP, dalam 2 musim pada 2017 dan 2018, MotoGP Qatar selalu berhasil dimenangi oleh pembalap baru yang sebelumnya belum pernah menang di sirkuit Losail. Tercatat musim 2017 berhasil dimenangkan oleh Maverick Vinales dan di tahun 2018 dimenangkan Andrea Dovizioso. Namun catatan baru berhasil dibuat oleh Andrea Dovizioso yang kembali raih podium puncak pada race MotoGP Qatar 2019 lalu. Yang kelima, Marc Marquez baru sekali menang. Juara dunia MotoGP 2019, Marc Marquez punya rekam jejak kurang mentereng di MotoGP Qatar.
Sejak melakoni debut MotoGP pada tahun 2013 silam dan sukses mengkoleksi 8 titel juara dunia, yakni pada tahun 2010 kelas 125cc, 2012 di Moto2 serta juara MotoGP pada tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Marc Marquez baru sematawa yang merasakan puncak podium MotoGP Qatar di musim 2014 silam. Sisanya di 6 kali event MotoGP Qatar yang ia ikuti, dirinya selalu gagal raih podium puncak. Bahkan di musim lalu, Marquez harus kalah dari Andrea Dovizioso. Cara pengujian pemakaian doping di MotoGP. Kasus doping yang menimpa Andrea Iannone memang cukup membuat panggung MotoGP geger. Maklum, kasus doping di MotoGP terakhir kali terdengar pada tahun 2012 saat Anthony West yang bermain di Moto2 dinyatakan positif menggunakan metilhexanamin. Pembalap yang pernah menjadi teman satu tim Rafid itu mendapatkan hukuman harus vakum 1 bulan dari Moto2, termasuk sesi tes di akhir musim 2012 lalu. Dirinya pun mendapatkan sanksi lebih berat, yaitu hukuman penghapusan poin yang dia cetak di klasemen pembalap Moto2. Masalah doping Iannone diumumkan oleh Federation Internazionale de Motocyclism atau FIM yang menyatakan bahwa pembalap asal Italia tersebut positif mengkonsumsi zat exogenous anabolic androgenic steroid. Kasus Iannone tersebut membuat Cal Crutchlow berkomentar, pembalap asal Inggris ini memang tidak begitu paham apakah di arena MotoGP memang benar-benar bersih dari doping, tapi menurut Cal, para pembalap tidak berani untuk mengatakan siap dites doping kapanpun itu. Kami memang tidak diizinkan menggunakan jarum atau obat-obatan untuk meningkatkan stamina. Namun saya tahu pasti ada jarum di sini. Misalnya memakai obat penurun berat badan karena malas berolahraga. Ungkap Cal Crutchlow seperti yang dilansir dari GP1. Lalu seperti apa sebenarnya proses pemeriksaan soal doping di MotoGP? Pasalnya dengan adanya kasus doping yang menimpa Iannone dapat disimpulkan bahwa proses sistem tes anti-doping di MotoGP tidak maksimal. Pengawasan intensif soal doping baru dilakukan MotoGP pada tahun 2019 lalu. Untuk tahun 2017 dan 2018 hanya ada 27 kontrol yang dilakukan yang dibagi oleh 3 dokter untuk 3 kelas yaitu Moto3, Moto2, dan MotoGP. Pada tiap kelas tersebut ada 3 pembalap yang dipilih secara acak. Kriteria pemilihan 3 pembalap ini bervariasi. Kadang ada yang dipilih pembalap yang meraih podium atau terkadang dipilih secara acak. Metode seperti itu sepertinya kurang maksimal jika dipakai untuk pemeriksaan doping di ajang balapan paling bergengsi di dunia ini. Karena hanya ada 3 pembalap yang dites dan itu tidak mewakili kondisi tiap pembalap secara keseluruhan. Pembalap yang terpilih mengambil dan membawa sampel urinnya di bawah pengawasan agar tidak ada manipulasi. Pembalap diperbolehkan memilih peralatan yang digunakan untuk mengambil sampel urin, kemudian disimpan dalam kemasan steril dan dibuka oleh masing-masing pembalap. Sampel urin ditaruh dalam 2 wadah. Wadah pertama untuk langsung dites, sedangkan wadah kedua untuk pengetesan kembali. Wadah tabung tersebut disegel dan hanya dapat dibuka di laboratorium yang terakreditasi Badan Anti-Doping Dunia atau WADA untuk kasus Iannone diuji di Kreiska, Dresden, Jerman. MotoGP mengantisipasi penuh agar tidak ada salah dalam pengetesan sampel urin, seperti urin tertukar atau disabotase, dan kemungkinan lainnya. Semoga di MotoGP 2020 ini seluruh pembalap bersih dari penggunaan doping dan tetap menggunakan cara bersih untuk bisa tampil secara maksimal. Nah, itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang gak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. See you!